Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldiana Gibran dari Politeknik Komputer LP3I Kampus Cirebon. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara instalasi Windows Server 2025 menggunakan software Oracle VirtualBox. Kita mulai dari persiapan software dan file yang kita perlukan, lalu instalasi Windows-nya, kemudian setting IP statis, kemudian konfigurasi firewall, dan yang terakhir kita melakukan instalasi IIS. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa file dan software yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu menginstal software bernama Oracle VirtualBox yang bisa kita download secara gratis pada website resminya, yang nanti linknya akan saya kasih pada deskripsi video. Yang kedua, kita perlu file ISO Windows Server 2025, yang jelas itu untuk instalasi Windows Servernya. Kita perlu file ini yang bisa kita download secara gratis juga pada website resmi Microsoft ya. Nanti seperti biasa linknya saya akan taruh pada deskripsi video. Nah, yang terakhir yang paling dibutuhkan yaitu koneksi internet. Karena jika tidak ada koneksi internet, kita tidak bisa mendownload file-file sebelumnya dan melakukan setting IP address dan konfigurasi firewallnya. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita langsung mulai saja tutorialnya. Pertama, kita buka software Oracle VirtualBox-nya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik New. Lalu kita isi VM name dengan nama Windows Server 2025. Maka OS versinya juga akan mengikuti VM name yang kita isi tadi ya. Jadi tidak usah setting lagi nih ya. Habis itu kita langsung ke spesifikasi virtual hardware. Kita pilih RAM 4GB dan CPU ya saya pakai 4. Tapi untuk spesifikasi kita bisa sesuaikan saja dengan spek PC kalian masing-masing ya. Lalu untuk spesifikasi virtual disk ya kita ikuti secara default aja, yaitu 50GB. Jika sudah, kita klik finish. Nah, sebelum kita mulai start, kita pergi ke setting terlebih dahulu. Lalu pilih storage, pilih disk empty, habis itu klik tombol disk yang di pojok kanan, habis itu klik choose a disk file. Lalu kita pilih file ISO Windows Server 2025 yang sudah kita download sebelumnya. Kita klik, lalu kita klik open. Nah, setelah itu kita pilih network, pilih yang di attach to NAT-nya kita ubah menjadi bridge adapter, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa start saja. Tunggu hingga ini prosesnya menyala. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih language installer menjadi English saja, default. Dan untuk time and currency format kita pilih Indonesia. Atau sesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing. Tapi saya tinggal di Indonesia, jadi saya pilih Indonesia. Lalu untuk keyboard or input method kita pilih US. Kita next. Dan untuk select setup option kita pilih I would like to install Windows Server. Dan centang I agree everything will be deleted. Lalu kita klik next, tunggu sebentar. Nah, untuk select image kita pilih yang kedua, yaitu Windows Server 2025 Standard Evaluation Desktop Experience. Lalu kita klik next, tunggu beberapa saat lagi. Lalu kita klik accept saja, tunggu beberapa saat. Lalu kita akan memilih disk yang kita pakai, yaitu disk yang ini yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan kita klik next saja karena ini kosong ya. Nah, jika sudah muncul ready to install, kita klik install. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, biasanya ini tergantung jenis penyimpanan kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan SSD NVMe, makanya bisa lebih cepat ya.
menggunakan SSATA atau HDD, bahkan mungkin bisa lebih lama lagi. Iya, sabar aja. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita masukkan atau buat password untuk administrator dulu ya. Bebas mau pakai password seperti apa, yang penting mudah diingat. Jika sudah, kita klik finish atau enter. Lalu tunggu beberapa saat ya. Oke. Jika sudah, kita pencet kontrol yang ada sebelah kanan keyboard dan tombol del. Nah, lalu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, sabar. Jika muncul CMD ini seperti ini, tenang saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita klik accept aja. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke Windows Server Manager ya. Windows Server 2025. Ini agak ampas sedikit kayaknya gara-gara diulang-ulang terus ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan setting IP address statis ya. Yang bisa kita lakukan dengan cara mencet tombol search, cari yang namanya control panel. Enter untuk membuka. Lalu kita pilih view network status and task, langsung sini. Jika sudah, langsung kita pilih change adapter settings. Lalu kita pilih Ethernet, klik kanan, status. Lalu kita pencet detail. Lalu terlihat di sini DHCP enable masih berstatus yes, berarti IP-nya masih bersifat dinamis. Lalu di sini untuk IP address yang akan kita gunakan yaitu ini, nanti kita tulis ulang. Habis itu default gateway yang ini 1.1, DHCP server yang ini, DNS servernya ini. Setelah itu kita close saja. Kita pencet properties. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4 TCP or IPv4. Kita klik dua kali. Lalu kita pilih use the following IP address. Kalau kita masukkan IP address yang kita lihat sebelumnya ya di detail, itu 192.168.1.6. Subnet mask nanti terisi otomatis, dan default gateway-nya kita isi yang sesuai tadi yang kita lihat sebelumnya ya. 168.1.1. DNS juga sama seperti default gateway. Jika sudah, kita klik OK. Oke. Dan kita coba klik detail ya. Klik detail lagi. Maka status DHCP enable-nya sudah berstatus no, yang artinya IP kita sudah bersifat statis ya. Lalu kita lihat IP masih sama, sehingga kita masih tetap bisa terhubung ke internet. Kita close, 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 and close. Berikutnya kita akan melakukan setting konfigurasi firewall yang bisa kita lakukan dengan cara klik tombol search, lalu cari Windows Defender Firewall. Nah, kita klik enter. Nah, jika sudah, kita pilih Advanced Settings. Nah, lalu kita pilih Inbound Rules. Lalu kita cari yang rule yang bernama File and Printer Sharing Echo Request ICMP v4 in. Lalu kita pilih Enable Rule yang berada di pojok tengah ini, pojok kanan tengah. Kita pencet Enable Rule. Nah, jika sudah
checklist hijau, maka artinya kita sudah berhasil konfigurasi firewallnya. Kita close dan close. Lalu di sini kita akan menginstal IIS yang bisa kita lakukan dengan cara buka Server Manager, lalu klik Manage, Add Roles and Features, lalu langsung ke Server Selection saja. Habis itu Next. Habis itu ini ya udah, ini biarkan saja. Habis itu nih pilih Web Server IIS. Habis itu Add Features. Habis itu kita klik Next. Lalu ininya Next. Nah, untuk role service-nya kita centang FTP service, terus ini IIS 6 Management Compatibility dan IIS Management Scripts and Tools-nya kita checklist juga. Lalu kita klik Next. Lalu kita scroll aja, habis itu kita klik Install. Lalu tunggu proses instalasi selesai. Nah, jika sudah ada tulisan installation sukses, kita klik close saja. Lalu close. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian pada Windows Server kita ini untuk mengetes apakah kita sudah sukses melakukan setting IP address statusnya, konfigurasi firewallnya supaya kita bisa berkomunikasi dengan PC lain. Habis itu tes IIS-nya juga. Pertama kita akan melakukan tes setting IP status kita sudah berjalan atau belum, dengan cara kita pencet Windows plus R, lalu kita ketik CMD, kita enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa tulis komen ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Lalu coba kita ping ke default gateway kita, yaitu ping 192.168.1.1, enter. Berhasil juga ya. Lalu kita ping ke salah satu website terkenal, misalnya YouTube ya, ping youtube.com. Oke, kita klik enter. Nah, di sini berhasil juga, berarti IP status kita tetap bisa mengakses internet ya. Jika sudah, kita bisa klik close saja. Nah, kemudian kita akan menguji konfigurasi firewall kita menggunakan PC host ini ya, yang di luar Windows ini ya. Kita akan tes menggunakan cara yang sebelumnya, menggunakan ping, namun bedanya kita menggunakan ping yang ada di sini, yaitu 192.168.1.6. Caranya sama, yaitu mencet tombol Windows R, lalu kita klik CMD, lalu klik enter. Lalu kita tulis ping 192.168.1.6. Nah, ini sesuaikan aja dengan IP virtual machine kalian ya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat kalau PC host ini bisa mengakses internet dari Windows Server kita. Berarti konfigurasi firewall kita sudah berhasil ya. Kita bisa klik close saja. Lalu kita coba untuk tes IIS-nya sudah terinstall atau belum dengan cara buka salah satu web browser kita. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Dan berhubung ini pertama kali saya pakai juga ya, jadi ada openingnya gini ya. Ini start without your data, confirm and continue without this data, confirm and start browsing aja. Habis itu tap aja, gak usah peduli ini tuh. Habis itu kita klik localhost. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, jika sudah ada tampilan Windows Server Internet Information Service, berarti kita sudah sukses menginstal IIS ya. Jika sudah, kita klik close saja. Nah, untuk pembuktian jika IP PC host saya berbeda dengan PC di virtual mesinnya,
maka saya akan tunjukkan IP ya. Control panel, habis itu view network status and task, habis itu change adapter settings, kita pilih yang Realtek PCI ini yang asli ya dari PC saya. Habis itu status, detail, dan ya DHCP enable masih berstatus yes ya, dan IPv4 addressnya 1.5. Nah, mungkin sekian saja tutorial instalasi Windows Server 2025 pada software Oracle VirtualBox dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.